Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurpadilla dengan NPG 151190046 akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Kajian Penggerombolan pada Pemodelan Regresi Terbobot Geografis dan Temporal Campuran di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Imade Sumartaji MSI dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuraidi MS. Latar belakang penelitian ini adalah penggunaan data spasial. Data spasial sendiri merupakan data yang memuat informasi mengenai lokasi atau letak geografis suatu tempat. Metode regresi spasial merupakan salah satu bentuk model regresi yang mempertimbangkan pengaruh spasial. Muth, Anselin, dan Getis tahun 1992, pengaruh spasial antar lokasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu ketergantungan spasial dan juga keragaman spasial. Ketergantungan spasial sendiri merupakan ketergantungan antar suatu lokasi dengan lokasi di sekitarnya, sedangkan keragaman spasial merupakan keragaman akibat perbedaan pengaruh perubahan penjelas terhadap perubahan respon di lokasi yang diamati. Beberapa metode regresi spasial yang telah berkembang yaitu model umum spasial atau GSM, model galat spasial atau SEM, model otoregresif spasial atau SAR, dan juga model regresi terbobot geografis atau GWR. Pada kenyataannya, data perubahannya tidak hanya diamati dalam letak geografis, tapi juga sering diamati seiring dengan waktu. Data temporal ini dapat memberikan informasi mengenai dinamika proses spasial dan juga memungkinkan pendugaan parameter yang lebih relevan, sehingga muncullah salah satu metode, yaitu metode regresi terbobot geografis dan temporal. Metode ini merupakan pengembangan dari metode regresi terbobot geografis, dan metode ini menghasilkan model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi dan juga waktu, menurut Huang et al. Tahun 2010. Perubahan penjelas yang digunakan dalam model regresi terbobot geografis dan juga model regresi terbobot geografis dan temporal tidak semuanya mempunyai pengaruh spasial. Beberapa perubahan penjelas itu berpengaruh secara global, sedangkan perubahan lainnya dapat mempertahankan pengaruh spasialnya. Oleh karena itu, metode regresi terbobot geografis dikembangkan menjadi metode regresi terbobot geografis campuran. Metode ini merupakan gabungan dari model regresi linear global dengan metode regresi terbobot geografis. Hal ini juga berlaku untuk metode regresi terbobot geografis dan temporal yang dikembangkan menjadi metode regresi terbobot geografis dan temporal campuran. Permasalahan statistika spasial yang akan diterapkan pada masalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan salah satu permasalahan mendasar yang jadi pusat perhatian pemerintah. Pemerintah kerap mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa programnya diantaranya sebagai berikut. Pemerintah salah satu upayanya dapat melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Saat itu, pemerintah juga berperan untuk mengelompokkan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, sehingga dari pengelompokan tersebut, pemerintah dapat melakukan atau merancang suatu kebijakan agar bantuan yang akan diberikan tidak terjadi kesenjangan, karena kemiskinan pada daerah yang memiliki karakteristik kemiskinan yang sama mungkin menghasilkan solusi kebijakan yang sama, begitupun juga sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan suatu analisis gerombol menggunakan metode kerataan sehingga akan dihasilkan kelompok atau gerombol kabupaten atau kota yang memang memiliki karakteristik kemiskinan yang sama. Selain itu, penelitian ini akan melakukan regresi spasial untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Metode regresi spasial yang akan digunakan adalah metode RTGT campuran karena diduga perubahan penjelas yang digunakan itu ada beberapa perubahan penjelas yang berpengaruh secara global dan juga ada beberapa perubahan penjelas yang berpengaruh secara lokal. Sehingga dari analisis penelitian ini akan dihasilkan model terbaik yang akan dievaluasi menggunakan nilai RMSE, AIC, dan juga R-square. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama memilih model terbaik berdasarkan simulasi data, yang kedua memodelkan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sampai dengan 2018 menggunakan 3 model, yaitu RTGT, RTGTC, dan juga RTGTC dengan gerombol. Lalu yang terakhir menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persentase kemiskinan pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2018. Data simulasi yang digunakan itu mengacu pada jurnal Yu et al. Tahun 2017. Yang pertama, menentukan lokasi pengamatan yang terdiri dari titik geografis berukuran M kali M kali M, dengan M yaitu ditentukan 10 sehingga N-nya itu M pangkat 3 itu sebanyak 1000. Yang kedua, menentukan parameter lokasi dan waktu UI, VI, dan TI berdasarkan rumus berikut. Yang ketiga, membangkitkan perubahan penjelas dari sebaran uniform dan juga galat yang menyebar norma baku. Yang keempat, membuat dataset yang parameternya beta 0, beta 1, beta 2 itu terkait secara lokasi spasial temporal, dan setiap datasetnya ini akan dibangkitkan dan diulang sebanyak 10 kali. Lalu,
Kedua dataset yang digunakan akan mengacu pada persamaan berikut ini. Yang terakhir yaitu membuat peubah respon yang dihasilkan berdasarkan koefisien model, peubah penjelas, dan juga galat. Lalu, data real yang digunakan yaitu data sekunder mengenai persentase kemiskinan sebagai peubah respon dan juga 6 peubah penjelas yang diduga mempengaruhi persentase kemiskinan di Jawa Barat yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik. Adapun peubah yang digunakan yaitu X1-nya PDRB, X2 angka melek huruf, X3 persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, X4 persentase rumah tangga yang pernah memberi raskin, X5 angka harapan lama sekolah, dan juga X6 yaitu indeks kesehatan. Langkah analisis yang dilakukan pada data simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan data simulasi. Yang kedua, melakukan pendugaan parameter model RTGT, RTGTC, dan juga RTGTC dengan gerombol. Yang terakhir, menentukan model terbaik berdasarkan model-model tersebut yang dievaluasi dengan nilai AIC, RMSE, dan juga R-square. Prosedur analisis pada data real yang pertama melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data ini bertujuan untuk mengetahui pola persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Yang kedua, menghitung nilai korelasi Pearson. Yang tujuan untuk mengetahui pola hubungan antara faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persentase penduduk miskin. Yang ketiga, melakukan pemodelan regresi global yang meliputi beberapa tahapan seperti berikut ini. Lalu yang keempat yaitu melakukan uji multikolinialitas untuk mengetahui apakah korelasi yang dihasilkan beresiko atau tidak antar peubah penjelas. Lalu selanjutnya melakukan uji Beresfagan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman spasial dan waktu pada data. Lalu yang kelima melakukan analisis gerombol menggunakan metode kerataan berdasarkan koordinat lokasi dan juga menentukan banyaknya gerombol terbaik menggunakan metode elbow. Lalu yang ketujuh melakukan analisis model RTGTC pada data keseluruhan dan data gerombol dengan tahapan sebagai berikut. Lalu yang ke-8, melakukan uji kebaikan model dengan membandingkan nilai RMSE, AIC, dan juga R-square. Lalu yang terakhir, itu membuat peta sebaran untuk menginterpretasikan peubah penjelas yang berpengaruh nyata terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah hasil dari data simulasi pada kedua dataset yang dimodelkan menggunakan model RTGT, RTGTC, dan juga RTGTC dengan gerombol. Kedua dataset ini dibangkitkan dan sudah diulang sebanyak 10 kali. Dapat kita lihat bahwa RTGTC dengan gerombol pada dataset yang pertama itu menghasilkan nilai rata-rata AIC dan RMSE yang lebih kecil daripada model lainnya. Dan juga nilai R-square yang dihasilkan itu cukup besar yaitu 0,9922. Lalu pada dataset yang kedua, RTGTC dengan gerombol memiliki nilai AIC yang lebih rendah daripada model lainnya. Lalu RMSE yang dihasilkan juga sudah cukup kecil yaitu 1,1345. Lalu nilai R-square yang dihasilkan sudah relatif sama dengan metode lainnya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa RTGTC gerombol ini baik untuk bekerja pada dataset 1 dan juga dataset yang kedua. Selanjutnya adalah eksplorasi data pada data real atau data persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Dapat kita lihat dari segi lokasi antar daerah pada tahun yang sama itu memiliki persentase kemiskinan yang berbeda-beda. Gambar ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2018 terlihat terjadi penurunan persentase kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya wilayah yang berwarna biru dan ungu di peta. Gambar ini juga menunjukkan bahwa kabupaten atau kota yang memiliki nilai persentase kemiskinan yang hampir sama itu cenderung berkelompok atau memiliki lokasi yang berdekatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa memang kemiskinan itu dapat dipengaruhi oleh faktor kedekatan antar wilayah, karena kemiskinan pada suatu daerah itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor kemiskinan yang dimiliki oleh daerah tersebut, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di kemiskinan lain. Lalu selanjutnya hubungan linier antar peubah dapat kita lihat dari tabel nilai korelasi Pearson yang dihasilkan. Nilai korelasi X4 dan X3 pada peubah yaitu masing-masing memiliki hubungan linier yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa jika semakin tinggi persentase pengeluaran per kapita untuk makanan juga persentase rumah tangga yang pernah membeli raskin pada suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, maka akan semakin tinggi pula persentase kemiskinan di kabupaten atau kota di wilayah tersebut. Lalu hubungan linier X1, X2, X5, dan X6 terhadap peubah Y itu masing-masing memiliki hubungan linier yang negatif. Artinya, semakin tinggi PDRB, angka melek huruf, angka harapan lama sekolah dan indeks kesehatan pada suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, maka akan semakin rendah persentase kemiskinan di kabupaten atau kota tersebut. Lalu selanjutnya, uji multikolonialitas dapat kita lihat nilai PAF dari tiap peubah penjelas pada tahun 2012 sampai dengan 2018 memiliki nilai PAF yang kurang dari 10. Artinya, kita dapat menganggap bahwa tidak terjadi multikolonialitas antar peubah sehingga korelasi linier antar peubah yang dihasilkan itu memiliki resiko yang rendah.
Lalu selanjutnya pengujian keragaman spasial menggunakan uji bertagan. Pengujian ini dilakukan terhadap 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2012 sampai dengan 2018 menggunakan taraf nyata alfa 10%. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai PPLU yang dihasilkan itu kurang dari taraf nyata alfa, sehingga dapat disimpulkan memang terdapat keragaman spasial terhadap persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, metode regresi spasial menggunakan regresi terboboti geografis itu lebih tepat untuk memodelkan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya melakukan analisis gerombol. Banyaknya gerombol optimum yang terbentuk ditentukan menggunakan metode elbow. Berdasarkan plot, jumlah kuadrat dalam gerombol tidak lagi mengalami penurunan yang drastis setelah gerombol keempat, sehingga banyaknya gerombol yaitu ditentukan sebanyak 4. Berdasarkan metode tarataan, berikut adalah hasil penggerombolannya. Gerombol 1 dan gerombol 2 terdiri dari 5 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan gerombol 3 dan gerombol 4 terdiri dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Setiap gerombol tersebut akan dimodelkan menggunakan metode regresi terboboti geografis temporal campuran, sehingga setiap gerombol akan memiliki model untuk setiap lokasi dalam gerombol yang dibedakan berdasarkan tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Lalu selanjutnya melakukan pemodelan regresi terboboti geografis dan temporal campuran. Model ini memiliki dua peubah, yaitu peubah lokal dan juga peubah global. Penentuan peubah ini dilakukan menggunakan pengujian Bristagan antara peubah respon dengan semua peubah penjelas. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa peubah X1, X2, X3, dan X6 memiliki nilai PPLU yang lebih dari taraf nyata alfa 10%, sehingga dapat ditentukan bahwa X1, X2, X3, dan X6 merupakan peubah global. Lalu, X4 dan X5 memiliki nilai p-value yang kurang dari taraf nyata alfa 10%, sehingga X4 dan X5 merupakan peubah lokal. Lalu selanjutnya melakukan perbandingan model. Model yang telah terbentuk yaitu model RTGT, RTGTC, dan juga RTGTC dengan gerombol. Dapat kita lihat dari tabel tersebut, RTGTC dengan gerombol memiliki nilai PMSE dan juga AIC yang minimum. Dan juga, regresi terboboti geografis temporal campuran dengan gerombol ini memiliki nilai R-square yaitu sebesar 0,9923. Artinya, peubah penjelas pada model sudah mampu dijelaskan oleh peubah respon sebesar 99,23%. Hal ini dapat dikatakan bahwa RTGTC dengan gerombol itu memang lebih akurat dan juga lebih baik dibandingkan dengan model lainnya. Regresi terboboti geografis dan temporal campuran gerombol ini disimpulkan sebagai model terbaik dalam memodelkan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya, kita lakukan pengujian parsial pada peubah global. Kita lihat, peubah X1 atau PDRB berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada wilayah di gerombol 1, 2, dan 4. Lalu selanjutnya, peubah X2 atau peubah angka melek huruf itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan penduduk miskin pada semua gerombol. Lalu peubah X3 dan X6 atau peubah persentase pengeluaran per kapita untuk makanan dan indeks kesehatan itu hanya berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah yang berada pada gerombol 4, sedangkan pada wilayah lainnya itu tidak berpengaruh. Setelah dilakukan pengujian parsial pada peubah global, kita lakukan pengujian parsial pada parameter lokal. Dapat dilihat dari peta sebaran tersebut, ada beberapa wilayah yang hanya dipengaruhi oleh salah satu peubah lokal yaitu peubah X4 dan juga peubah X5. Ada juga beberapa wilayah yang memang dipengaruhi oleh kedua peubah lokal tersebut. Dan juga banyak wilayah yang tidak terpengaruh oleh peubah lokal. Setelah dilakukan pengujian parsial pada peubah global dan lokal, kita simpulkan pengaruh peubah-peubah tersebut ke dalam suatu peta sebaran. Dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat itu pada setiap daerah itu berbeda-beda. Faktor tersebut jika dikelompokkan akan membentuk 8 kategori atau 9 kategori kelompok. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 terdapat 9 kategori peubah-peubah yang berpengaruh. Ada peubah yang hanya dipengaruhi oleh X1, X4, X5. Ada juga peubah yang memang dipengaruhi oleh beberapa peubah yang lainnya. Lalu pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 itu terdapat 8 dan 9 kategori peubah yang berpengaruh terhadap masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah simpulannya. Berdasarkan data simulasi menunjukkan bahwa pemodelan RTGTCG lebih baik daripada pemodelan RTGT dan juga RTGTC. Lalu dilakukan pemodelan RTGTCG pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai dengan 2018.
Dalam penelitian ini, pendekatan gerombol itu digunakan untuk memperkecil daerah pemodelan dan juga membuat karakteristik objek dalam data itu memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Lalu, berdasarkan dengan RMSE, AIC, dan juga R-square dapat disimpulkan bahwa memang model RTGTC dengan gerombol merupakan model terbaik dalam pemodelan data persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai dengan 2018. Sekian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.